Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di malam hari yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju ke Masjid Al-A'raf yang kita cintai ini, dalam rangka menunaikan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ruku kita, sujud kita, tilawah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya mudah-mudahan dapat diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga, para sahabat, para tabi'in sampai dengan kepada kita semuanya. Hadirin sidang sholat tarawih yang berbahagia, tema saya pada malam hari ini adalah keutamaan sholat malam di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Isra ayat 79 dengan sangat tegas sekali bahwa dan pada sebagian malam itu atau sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Hadirin mu'asyiral muslimin rahimakumullah, ini memang tantangan yang sangat luar biasa. Ketika di saat kita habis makan atau habis berbuka puasa, perut kita masih kenyang dan kita dituntut harus melaksanakan sholat tarawih, kalau kita tidak karena iman dan tidak karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, rasanya pasti berat. Tapi ketika kita mengharap ridha Allah dan ketika kita ikhlas karena Allah, maka insya Allah seberat apapun tidak akan terasa. Karena apa? Karena hatinya betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang menegakkan salat malam di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini merupakan reward dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sanggup dan bisa melaksanakan sholat malam. Tapi tentu saja syaratnya ada 3, hadirin mu'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama harus dilakukan dengan iman, yang kedua harus mengharapkan pahala atau tentu saja dengan keikhlasan, dan yang ketiga adalah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi niat sholatnya betul-betul tidak ada niat heureuy, tidak ada niat bergurau, tapi betul-betul niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin mu'asyiral muslimin sidang sholat tarawih yang berbahagia, apa saja hikmah dan manfaat dari sholat malam? Yang pertama, hikmahnya adalah menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin khusyuk kita melaksanakan sholat malam, maka insya Allah hati kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua adalah membersihkan hati kita dari dosa-dosa kita. Kita tahu bersama bahwa kita tentu saja pasti tidak akan terbebas daripada dosa-dosa. Artinya kita berpeluang
untuk melakukan dosa, berpeluang untuk melakukan kesalahan. Karena manusia itu mempunyai dua kutub, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Mempunyai kutub takwa dan mempunyai kutub fujur. Mempunyai kutub positif dan juga mempunyai kutub negatif. Maka sangat dimungkinkan manusia atau kita sangat dimungkinkan untuk bisa terjadi kesalahan, untuk bisa melakukan dosa dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja hikmah yang ketiga adalah melatih keikhlasan. Jadi ketika kita semakin sering, semakin banyak melaksanakan sholat malam, maka insya Allah keikhlasan kita akan semakin terasah dan akan semakin tajam. Kemudian yang keempat, tentu saja menenangkan jiwa kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, bisa terlihat dari sisi kehidupannya. Orang yang sering melaksanakan sholat malam atau mendirikan sholat malam itu pasti hatinya akan tenang, pasti hatinya akan bahagia, tidak akan pernah galau, tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena sandarannya satu, yaitu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah dari dan manfaat sholat malam adalah mengangkat derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Isra, bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat di malam hari atau bertahajud, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang-orang yang beriman, digolongkan orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa tetap melaksanakan dan mendawamkan sholat malam ataupun qiyamul lail ataupun sholat tahajud. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang belum tahu, menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bahwa lusa hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 akan terjadi sebuah fenomena alam, yaitu gerhana bulan total. Puncaknya akan terjadi pada pukul 18:33. Jadi bapak-bapak dan juga ibu-ibu, subhanallah, ini kejadian yang sangat langka dan kita bisa beribadah secara maraton. Tentu saja kita di bulan suci ini harus melaksanakan buka terlebih dahulu. Mungkin disiasatinya pada pukul 17:33 kita sudah mengumandangkan takbir, lalu pukul 18:15 azan maghrib, lalu ngabatalan ataupun berbuka puasa terlebih dahulu, lalu pada pukul 18:33 kita laksanakan sholat kusuf atau sholat gerhana bulan. Kemudian disambung dengan khutbah gerhana, dan juga nanti setelah selesai khutbah gerhana sambung lagi dengan azan sholat isya dan isya berjamaah sekaligus tarawih berjamaah. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, ini kejadian langka dan mari kita sama-sama siarkan. Karena nu penting mah asal ngabatalan we heula, makan mah nanti ajalah habis tarawih. Jadi mari kita siarkan nanti hari Selasa jam 18:33 kita sama-sama melakukan sholat kusuf atau sholat gerhana bulan.